Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Geologi Satrio Nurmaiswara, absen 16 dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya sudah punya materi sifat koligatif larutan. Apa sih itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Lalu kita masuk ke salah satu materi yang ada di sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Apa sih itu kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut atau pelarut tertentu. Peningkatan titik didih ini terjadi baik ketika zat terlarut adalah suatu elektrolit seperti berbagai garam atau non-elektrolit. Lalu kenaikan titik didih bisa juga adalah suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Lalu kita masuk ke menghitung kenaikan titik didih. Di sini sudah ada rumus delta TB sama dengan TBL min TB derajat. Keterangannya di situ ada delta TB itu sama dengan delta TB itu adalah kenaikan titik didih, kalau TBL itu adalah titik didih larutan, kalau TB derajat itu adalah titik didih pelarut murni. Lalu di bawah itu ada delta TB, itu konsentrasi atau molalitas. Ada rumusnya situ, delta TB sama dengan M kali KB. Keterangannya ada M itu molalitas, M kecil itu adalah molalitas, lalu KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Lalu kita masuk ke contoh soal. Ke dalam 250 gram air dimasukkan 36 gram aspirin C9H8O4. Jika tetapan titik didih molal air adalah 0,5 derajat Celcius per molal dan titik didih air murni adalah 100 derajat Celcius, tentukan A. molalitas larutan, B. titik didih larutan. Pertama-tama kita cari maksudnya kita masukin yang diketahui dulu. Pertama yang diketahui ada GRP. GRP itu adalah gram pelarut. Gram pelarut ada 250 gram. Lalu ada GRT. GRT itu gram terlarut. Gram terlarutnya ada 36 gram. Lalu MR-nya 180, KB-nya 0,52, TB derajatnya 100. Ya, lalu yang ditanya ada molalitas dan TBL. Molalitas itu kan lambangnya M kecil. Terus TBL itu tadi tetapan kenaikan titik didih. TBL itu titik didih larutan. TBL titik didih larutan. Kita ngerjain nyari molalitas dulu. Situ rumusnya ada GRT per MR dikali 1000 per GRP. 1000 itu udah rumus ya, masuk rumus. Jadi tinggal masukin GRT-nya ada 36, MR-nya tadi 180, 36 per 180 dikali 1000 per GRP. GRP-nya 250. Di jumlah kita dapat hasil 0,8. Terus kita jadi berarti molalitasnya ada 0,8. Lalu kita lanjut kerjain yang si delta TB. Kita cari yang TBL. Rumusnya itu ada delta TB sama dengan M kali KB. Lalu delta TB itu rumusnya TBL min TB derajat sama dengan M kali KB. Lalu kita tinggal masukin TBL, karena TBL kan yang dicari, jadi TBL masukin aja TBL tulis aja TBL min 100 itu dari TB derajatnya kan 100 sama dengan molalitas tadi kita dapat 0,8 masukin, lalu dikali KB-nya 0,52. Masukin, sudah dijumlah, lalu dapat TBL min 100 sama dengan 0,46. 0,46 dapat dari 0,8 dikali 0,52. Lalu bawahnya lanjut TBL sama dengan
0,46 ditambah 100. 100-nya pindah ruas dari min jadi plus, pindah ruas jadi plus. Jadi hasilnya 100,46. Tabelnya adalah 100,46. Jadi kira-kira segitu contoh soal dari kenaikan titik didih. Segitu juga presentasi atau saya menjelaskan tentang kenaikan titik didih ini. Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.